Apa subrang malah tapi doni piala ame tai. Baik, selamat malam untuk kita semua. Malam. Mengenai KKN saya akan melakukan sosialisasi yang kedua, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Jadi pertama-pertama kita mengenal dulu apa yang dimaksudkan dengan desa atau definisi desa itu sendiri. Yang pertama, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Yang kedua, berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat. Yang ketiga, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional. Yang keempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Slide berikutnya, gambaran umum tentang pemerintah desa. Yang pertama, menyelenggarakan urusan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Yang ketiga, Badan Permusyawaratan atau BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Berarti dipilih langsung oleh rakyatnya sendiri secara demokrasi. Slide berikutnya tentang kewenangan desa. Kewenangan desa yang pertama adalah meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat. Kewenangan desa meliputi yang pertama, kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Slide yang berikut, hak dan kewajiban desa. Yang pertama, hak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. Yang kedua, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa dan mendapatkan sumber pendapatan. Yang berikut, kewajiban desa. Melindungi dan menjaga kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan negara Republik Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa. Yang ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi. Yang kelima, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa dan memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Slide yang berikut. Penjelasan mengenai hak masyarakat desa. Yang pertama, meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa. Pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lalu yang kedua, memperoleh pelayanan yang sama dan adil. Yang ketiga, menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat
lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hak masyarakat yang berikut memilih dan dipilih ditetapkan menjadi yang pertama kepala desa, yang kedua perangkat desa, yang ketiga anggota badan permusyawaratan desa atau anggota lembaga kemasyarakatan desa. Yang berikut mendapat pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban desa. Slide yang berikut penjelasan mengenai kewajiban masyarakat desa. Yang pertama, membangun diri dan memelihara lingkungan desa. Yang kedua, mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik. Yang berikut mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di desa. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong royongan di desa, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa. Yang berikut tentang peraturan desa. Jenis peraturan desa terdiri atas peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Peraturan dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang berikut peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa. Yang berikut rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah. Pemerintah desa harus mendapat evaluasi dari bupati atau wali kota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. Yang berikut gambaran tentang pengelolaan keuangan desa. Menurut Undang-Undang Desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban ini menimbulkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang perlu diatur dalam keuangan desa yang baik. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, disebutkan anggaran pendapatan belanja desa, APB desa, adalah rencana keuangan tahunan anggaran pemerintah desa. Lalu kita masuk ke slide yang berikut, yaitu asas pengelolaan keuangan desa. Jadi dalam pengelolaan keuangan desa, ada 3 asas yang diutamakan oleh para aparat desa, yaitu yang pertama akuntabel. Akuntabel atau pertanggungjawaban. Yang kedua transparansi, keterbukaan. Yang ketiga partisipatif atau penyelenggaraan pemerintah yang melibatkan lembaga-lembaga desa seperti BPD, kepala dusun, ketua RT, ketua RW, dan lain sebagainya. Yang asas yang berikut, tertib dan disiplin anggaran. Jadi dalam pengelolaan keuangan harus pada pedoman atau aturan yang melandasi. Jadi dalam pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan pedoman dan aturan yang melandasi. Yang berikut mengenai APBD desa, anggaran pendapat dan belanja desa, yang terdiri atas bagian pendapatan belanja dan pembiayaan desa. Yang kedua, rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama badan permusyawaratan desa. Yang ketiga, kepala desa menetapkan anggaran pendapatan belanja desa setiap tahun dengan peraturan desa.
Yang berikut dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN, anggaran pendapatan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa yang mencakup pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, dana desa dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan desa dengan ketentuan undang-undang mengenai desa. Yang ketiga, belanja untuk desa mencakup alokasi APBN, untuk desa alokasi dana desa, dan bagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten atau kota untuk penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Yang berikut, pemantauan dan pengawasan dana desa. Pemantauan dan pengawasan dana desa sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemantauan dan pengawasan penggunaan dana desa untuk pembangunan perlu dilakukan berbagai pihak. Selain pemerintah, masyarakat juga berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa, rancangan kerja pemerintah desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada masyarakat umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 tahun sekali. Masyarakat desa pun bisa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi isi laporan pelaksanaan pembangunan desa. Pemantauan dan pengawasan dana desa untuk pembangunan ini dilakukan agar anggaran yang telah diberikan tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sekian materi sosialisasi dari saya. Mungkin pada kesempatan ini saya bisa memberikan kepada teman-teman untuk bertanya. Mungkin ada hal yang harus dipertanyakan dalam sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kesempatan saya berikan. Mungkin dari saudara Filipus Tinguliman ingin bertanya, kesempatan saya berikan. Selamat malam. Selamat malam. Kesempatan saya berikan kepada saudara Filipus Tinguliman. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan? Jika tidak ada yang mau bertanya, maka saya akhiri sosialisasi kita pada malam hari ini. Jika tidak ada, maka saya akhiri. Sekian dan terima kasih untuk partisipasinya teman-teman pemuda Desa Sendusi atas keterlibatannya dalam sosialisasi saya tentang desa, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Sekian dan terima kasih.
Terima kasih. Rangka tenang, Terima Rangka kasih, tenang. terima kasih. Terima kasih Piat Arab mana nih? Selamat malam, selamat malam. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Mau bunga, Karo mau amuk ada tidak karo mau amuk ada mau tagi baliho sih. Dongga mau caper tuh adi. Dongga mau caper tuh adi. Aku turun dulu. Masih. Sorry mana yang kemarin nona pun dia kayak nona masalah. Miang ko kanato dah enggak miang ko kanato baliho sih lo tagi do sih. Go arwes gigi. Kami ini pesan baliho tuh tagi tentang protokol kesehatan sini. Naik, terima kasih semua. Selamat malam, terima kasih. Jumur ini.